Kau saudaraku, aku saudaramu. Shalom, kiranya kasih Kristus senantiasa memenuhi hidup saudara-saudara semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memahami pengertian gereja menurut Alkitab, maka kita mengetahui bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang kemuliaan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan bahwa orang-orang yang dipanggil itu memiliki latar belakang yang sama, yaitu orang berdosa. Di dalam kondisi seperti ini, tidak serta-merta ketika orang dipanggil keluar menuju terang Kristus, seketika itu juga seluruh hidupnya berubah menjadi serupa Kristus. Tidak, saudara. Perubahan menuju keserupaan Kristus membutuhkan proses yang luar biasa. Nah, dalam proses tersebut, ada Tuhan sebagai dasar, pedoman, dan tujuan dari perubahan itu. Lalu perlu adanya juga ketaatan dan kesetiaan dari orang percaya pada proses yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, yang menarik saudara, pada kenyataannya Tuhan seringkali menggunakan sesama orang percaya untuk terlibat di dalam proses perubahan tersebut. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat yang menunjukkan bagaimana seharusnya kehidupan bersama orang percaya dalam gereja sebagai sebuah komunitas. Contohnya saudara, di dalam Perjanjian Lama, Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian dalam Perjanjian Baru lebih jelas lagi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, 12, dan 16 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Perhatikan saudara, ada orang-orang yang secara khusus ditugaskan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Saudara dan saya. Kita orang-orang percaya. Tapi belum selesai saudara. Selanjutnya dikatakan, orang-orang kudus itu diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan kata lain saudara, kita di dalam gereja perlu saling membangun antara yang satu dengan yang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seorang anak Tuhan yang hidup hanya karena anugerah Tuhan, diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, dan boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus juga karena anugerah Tuhan, seharusnya melakukan perannya dengan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk sesama saudara seiman kita? Khususnya dalam konteks saat ini, masa pandemi. Saudara, mungkin kita mendoakan, menanyakan kabar lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, atau menelepon langsung. Dan mungkin bantuan kalau kita tahu saudara seiman kita sedang kesusahan. Pada akhirnya saudara, jadilah saudara seiman yang peduli dan penuh kasih Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.